Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam terakhir kita pada ayat ke-38. Kita mulai pada ayat ke-39 di mana sebelumnya Allah menjawab tuduhan yang disematkan kepada Isa bin Maryam, di mana orang-orang Yahudi menganggap Isa ini adalah anak zina, sebagai penyihir, penipu dan perusak atau perubah dari kitab Allah sebelumnya, yaitu Taurat. Kemudian orang Nasrani melebihkan Isa bin Maryam, melebihi derajat yang seharusnya sewajarnya diberikan kepada beliau, yaitu menganggap sebagai putra Allah. Kemudian Muslim ada pada posisi tengahnya, dia ummatan wasata, umat yang tengah di sini, tidak merendahkan derajat Isa bin Maryam, pun demikian tidak melebihi derajat yang harus kita sematkan kepada beliau. Beliau adalah manusia pilihan yang Allah pilih sebagai salah satu nabi dan utusannya. Beliau terlahir tanpa seorang bapak, ya, dan beliau adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuliakan beliau, ya, kita meninggikan beliau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di posisi tengah itu, di mana Allah menjawab, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Yang demikian itu ialah Isa bin Maryam, ucapan yang benar di mana mereka orang-orang ini banyak berselisih tentang siapa sebenarnya Isa bin Maryam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, berupa hari kiamat. Al-hasrah maksudnya hari penyesalan. Id qudiyal amr, di mana urusan ini sudah diselesaikan oleh Allah. Wa hum fi ghaflah, dan mereka manusia, kebanyakan manusia, khususnya di sini kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka dalam kelalaian. Mereka tidak mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan tentang siapa sebenarnya Isa bin Maryam ini. Wa hum la yu'minun, dan mereka ini tidak beriman, tidak mengimani, tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari, dua-duanya orang Yahudi dan Nasrani mengingkari tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah, ya, yang sebelumnya disuruh untuk membaca, ya, dibacakan kepada umatnya, kita semua ini, tentang siapa Maryam, siapa Isa, ya. Kemudian beliau diperintahkan juga untuk memberikan peringatan yang keras, ya, kepada orang-orang akan hadirnya yaumal hasrah, hari penyesalan. Dan yaumal hasrah, jamaah sekalian, adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah, nama dari nama-nama hari kiamat. Ada yaumul qiyamah, ada as-sa'ah, ada al-haqqah,
ada al-waqi'ah, ada al-ghasyiyah. Ya. Dan ini termasuk di dalamnya yaumal hasrah. Ya, yaumal hasrah, hari penyesalan. Kenapa disebut sebagai hari penyesalan? Karena di mana semua manusia ini tidak ada yang menyesal, baik itu yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Kenapa yang masuk surga menyesal? Menyesal kenapa saya tidak menambah kebaikan amal soleh saya sehingga saya bisa masuk surga level yang lebih tinggi. Menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang akan berucap, seandainya diriku ini mempersiapkan untuk diriku, yaitu apa? Li hayati, untuk kehidupanku. Jadi kehidupan yang semata-mata, yang senyata-nyatanya itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa Allah tidak mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu fi hayati, dalam kehidupanku di dunia? Kenapa aku tidak persiapkan dalam hidupku di dunia? Tapi Allah mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, untuk kehidupanku, artinya kehidupan akhirat. Jadi kita ini sedang mempersiapkan nasib kita ini untuk akhirat kita. Ya, kita ini sedang menanam ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kita semua akan panen, nanam baik, insyaallah kita panen baik. Ya, nanam buruk maka akan memanen yang buruk pula nanti di akhirat. Jadi kita ini mengarang atau menentukan nasib kita sendiri nanti di akhirat. Sehingga di sini yaumal hasrah, ya, semua orang ini akan apa? Akan menyesal. Jangankan penghuni neraka, penghuni surga pun menyesal. Penghuni neraka menyesal kenapa dia tidak beramal soleh, kenapa dia tidak beriman, ya, kenapa dia tidak mengikuti nasihat-nasihat. Sehingga kalau dia beriman, dia beramal soleh, tentu Allah akan selamatkan dia dari siksa api neraka. Pun demikian, penghuni surga mereka menyesal kenapa mereka tidak menambah lagi pundi-pundi amal soleh mereka. Yang sholat sunnahnya cuman 17 rakaat, kenapa saya nggak tambah jadi 19? Kenapa tidak saya tambah lagi sehari semalam, kan? Kenapa saya tidak tambah lagi? Kenapa saya tidak bangun lebih awal lagi? Kenapa saya sedekahnya hanya segitu aja? Ya. Jadi ini akan ada penyesalan-penyesalan. Ya, yaitu yaumal hasrah, hari penyesalan. Semua makhluk manusia ini akan menyesal. Karena apa? Nanti penghuni neraka khulud, mereka akan kekal. Penghuni surga ahlul jannah ya khulud khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dikisahkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun narin nar." Apabila masuk penghuni surga ke dalam surga dan masuklah penghuni neraka ke dalam neraka. Yuja'u bil mauti ka'annahu kabsyun amlah. Didatangkan di hadapan mereka, penghuni surga dan penghuni neraka ini didatangkan, dipertontonkan di hadapan mereka ini kambing yang berwarna putih, amlah, ya kan, yang bulunya berwarna putih, kan. Kemudian apa? Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian kambing ini diposisikan tengah-tengah di antara surga dan neraka. Ya. Fayuqalu, lalu dikatakan, ya ahlal jannah, ya, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini? Ya. Kemudian mereka ini langsung memusatkan perhatian mereka kepada kambing ini, makhluk ini, ya. Wa yanzurun, mereka melihat, ya. Fayaquluna na'am, iya, hadzal maut. Mereka tidak menjawab ini kambing, tapi ini adalah kematian, ya. Wa kulluhum qad ra'ah, semua penghuni surga sudah melihatnya, ya. Tsumma yunadi, kemudian dipanggillah ini
Seorang penyuruh di sini memanggil ya ahlan nar, setelah memanggil ahli surga dipanggillah ahli neraka ini. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian tahu ini apa? Mereka pun juga langsung melihat, ya, menyaksikan itu. Fayaqulun na'am hadzal maut. Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian, ini mati. Ya. Wa kulluhum qatra'ah, semua penghuni neraka dari yang paling bawah sampai yang atas semuanya lihat. Pun demikian yang penghuni surga semua sudah melihat, diperlihatkan kepada mereka seperti ini perwujudannya adalah kambing, ya. Fayu'maru bihi fayudbah, maka diperintahkan ini untuk kambing ini disembelih, yudbah. Ya. Wa yuqalu ya ahlal jannah khuludun fala maut. Setelah kambing ini disembelih, dimatikan, wahai penghuni surga, kekallah di dalamnya, tidak ada kematian, karena mati sudah mati. Kematian ini sudah mati, tidak ada lagi kematian setelah ini. Ya. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, dan wahai penghuni neraka, kekallah, tidak ada lagi kematian setelah ini, karena kematian sudah dimatikan, artinya sudah nggak ada lagi nih kematian, sudah dinafikan kematian ini. Jadi ini kekal di dalam surga, satunya kekal di dalam neraka. Ya, meskipun pernah saya sampaikan di sini tentang kekekalan surga ini, ulama Ahlus Sunnah semuanya sepakat. Tetapi untuk kekekalan negara ini, ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Ya, pernah saya sampaikan riwayat dari Abu Hurairah dan dari Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya penghuni neraka ini akan sirna, fana bersama neraka. Ini khilaf di antara ulama. Semuanya riwayat dari Nabi, hanya saja mayoritas ulama Ahlus Sunnah mengatakan kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bihadza, ya. Tapi yang jelas di sini dikatakan khuludun fala maut. Ini ahlul jannah khuludun fala maut. Kekallah kalian di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Makanya penghuni neraka nanti, ketika semua penghuni neraka ini dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan mengatakan apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, ketika mereka menerima buku catatan amalnya ini, ahli maksiat menerima buku catatan amal dengan tangan kirinya, mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka berandai-andai untuk mati. Ketika di dunia mereka ini lupa mati, tidak persiapkan dengan baik kematian itu, ketika di akhirat mereka berandai-andai untuk bisa mati, padahal sudah tidak ada lagi yang namanya kematian nanti di negeri akhirat. Ya. Maka disinilah Rasulullah diperintahkan wa angdirhum yaumal hasrah, berikan peringatan kepada mereka, termasuk kita sebagai umat beliau, yaitu tentang ngerinya hari penyesalan. Karena setiap kita akan menyesal, bahkan meskipun kita ini masuk surga, kita akan menyesal, kenapa saya tidak tambah lagi amal soleh saya ketika di dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, idh qudiyal amr, yaitu ketika Allah, ya, menyelesaikan. Qudiyal amr ini dalam istilah orang Arab adalah perkara itu sudah diputuskan, sudah tidak lagi yang namanya nego, ya, tidak bisa dibanding lagi, ya, perkara sudah ditentukan, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, sudah ditentukan. Qudiyal amr, ya. Seperti dalam surah Yusuf, Allah mengatakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Nabi Yusuf mengatakan kepada dua pemuda yang masuk penjara, ya, bersama Nabi Yusuf, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Kalian bertanya tentang mimpi kalian berdua ini sudah selesai. Artinya apa? Sudah terjawab, sudah. Urusan yang kalian ini minta fatwanya, minta jawabannya. Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan. Jadi qudiyal amr. Jadi orang Arab yang mengucap qudiyal amr berarti sudah selesai. Ya, sudah tidak bisa lagi banding, sudah tidak lagi nego, ya. Sudah deal seperti itu. Itulah makna qudiyal amr. Idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Mereka ini dalam kelalaian ketika mereka hidup di dalam dunia. Makanya
ketika turun ayat ini, wa andzirhum yaumal hasrah, dan berilah peringatan kepada mereka akan datangnya hari penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ahlad dunya fi ghaflah. Penduduk dunia ini banyak yang dalam kelalaian. Bahkan Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau ya Muhammad, ini juga untuk kita semua, kita nurutin semua atau kebanyakan manusia di bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, minimal melalaikan kita dari Allah. Kebanyakan manusia ini banyak yang lalai. Pernah saya sampaikan, dari 100 muslim di Indonesia yang ahli masjid ini nggak sampai 20%. Ini survei kecil-kecilan ya, tapi bisa ini menjadi sampel yang mungkin jadi wakil dari sampel yang lebih besar lagi. Bandingkan siapa yang mereka ini sholat berjamaah dengan yang tidak, sholat awal waktu dengan yang tidak. Apalagi kalau kita berbicara amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi banyak yang lalai, ya, banyak yang mereka ini fokus dengan urusan dunia mereka, ya, sehingga mereka lalai dengan kehidupan persiapan mereka yang nantinya harus dia bawa untuk menghadap Allah pada hari kiamat. Jadi Rasulullah bersabda, ahlud dunya fi ghaflah. Penghuni dunia, artinya penduduk bumi, penduduk dunia ini, kita manusia ini, fi ghaflah, dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, inna nahnu narithul arda, ayat ke-40, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan siapa saja yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka ini akan dikembalikan. Kenapa di sini siapa yang mengucap di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kami Allah, maksudnya kami Allah ini bukan berarti menunjukkan kami ini kemudian jumlahnya kita banyak. Itu orang sudah mafhum. Di masa jahiliyah dulu nggak ada orang mendebat ini kenapa Allah mengatakan kami. Berarti Allah ini berarti Tuhan banyak. Orang sekarang aja orang orientalis, orang ya ini yang mau melemahkan ya, sehingga jadi orang ini kalau mau debat ini harus tahu tentang bahasa Arab dulu, kaidahnya gimana, nggak asal-asalan. Justru kalau mereka mendebat, ini Islam mengatakan kami, Allah mengatakan kami, ya, inna nahnu kami, berarti ini banyak dong, seperti itu. Itu sebenarnya itu udah basi kalau bagi ahli bahasa Arab, itu udah menteh, udah nggak masuk dalam area jidal, itu nggak masuk area perdebatan. Itu justru orang belum paham dengan ilmu, dia mau mendebat sebenarnya. Jadi ini orang Arab jahiliyah pun tahu kami itu, antum itu untuk menghormati orang, satu orang, meskipun itu lafadznya orang banyak, tapi untuk menghargai atau menghormati orang mungkin yang karena dia kita mau hormat, karena dia lebih besar, karena dia mungkin seorang pemuka kaum, atau karena dia orang yang terhormat, seperti itu. Itu hal yang wajar. Sehingga tidak ada lahir perdebatan di masalah kami seperti itu pada masa itu, enggak ada. Ya, paham itu mereka ahli kitab pun sama nih. Sekarang aja kan. Ya, jadi kami, kata Allah, kamilah yang mewarisi bumi. Maksudnya apa? Karena Allah mematikan semua makhluknya, khususnya ini manusia, ya. Ya nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka ini pada hari kiamat. Itu semua manusia ini akan mati. Anak kecil saat itu tiba-tiba rambutnya langsung beruban karena melihat kengerian hari kiamat. Rasulullah ini rambutnya beruban gara-gara turun surat seperti Hud, syayyabatni Hud. Surat Hud telah membuatku beruban, karena berisi tentang kisah-kisah kaum sebelumnya, tentang hari kiamat. Rasulullah memikirkan itu sampai rambutnya beruban. Pun uban Rasulullah cuma 17, gak lebih. Ketika beliau meninggal 63 tahun secara hijriah atau 61 tahun secara masehi,
beliau ubannya cuman 17. Ini sekarang anak 30 tahun ubannya udah rata. Ya kan? Salah satu yang bikin uban cepat itu adalah maaf istri, ya. Kata Rasul, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Wa min zaujin tusayyibuni qablal masyib, dan dari istri yang membuatku beruban sebelum datangnya masa beruban. Ini salah satu doa Rasul seperti itu. Berlindung dari tetangga yang jahat. Karena apa? Semakin marak tetangga yang jahat, itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya kan? Orang akur, ya kan, tidak akur tetangga, saling iri, saling hasud, ya kan? Nah, ini. Kemudian dari berlindung dari istri yang bisa membuat uban, mempercepat uban suaminya sebelum masanya dia beruban. Jadi ini kalau bapak-bapak nanti ubannya banyak, masih muda, ini jangan-jangan istrinya termasuk faktor yang mempercepat. Bisa jadi, ya bisa juga karena mungkin faktor-faktor lain, gen, ya kan, karena faktor sampo bisa juga, ya, faktor kimiawi, ya, sampo ini juga kan. Makanya kalau pakai sampo ini jangan suka gonta-ganti, itu benar, itu ada benernya itu kan. Ya, karena ini suka gonta-ganti bisa termasuk yang mempercepat. Dan biasanya diawali dengan, kalau kata orang ini apa, gatel luar biasa ini kan, ini pametuane kayak gitu kan orang. Itu jadi ini ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, Allah mematikan semua ini. Orang, ya, manusia, makhluknya yang di muka bumi ini, kemudian Allah mengatakan kamilah yang mewarisi bumi. Karena apa? Seakan-akan, kenapa Allah yang mewarisi? Jadi seakan-akan begini jemaah, syarat orang untuk mendapatkan warisan adalah yang mewariskan harus meninggal dunia. Jadi salah satu, ya, syarat wajib warisan itu dibagi adalah muwarithnya. Muwarith itu orang yang mewariskan itu meninggal dunia. Jadi kalau bagi-bagi sebelum meninggal dunia itu bukan warisan namanya, hibah, ya kan, itu hanya pemberian kepada anaknya, kowe sing ning kono ya ngene gitu. Adapun yang tersisa itu nanti diwariskan. Ya. Jadi ada orang tua meninggal, ya, ayah seorang bapak dia meninggal, dia masih punya istri, istrinya nanti dapat waris, nanti anaknya nih dapat waris, ya kan. Syaratnya adalah yang mewariskan, muwarithnya ini meninggal dunia. Nah, Allah seakan-akan mengatakan manusia ini semuanya meninggal, tidak ada lagi yang saling mewariskan, yang mewarisi. Itu kata para sebagian ulama tafsir seperti itu. Jadi kenapa? Manusia semua mati. Yang baik yang mewaris atau warithnya semuanya mati. Jadi tidak ada lagi hukum waris saat itu. Ya. Ini ayat yang sangat ngena banget ini, sangat indah kan ini. Kamilah yang mewarisi bumi, kata Allah. Karena apa? Sudah tidak ada lagi orang yang mewariskan dan tidak ada lagi orang yang mewarisi. Semuanya mati. Gimana hukum waris ini kalau orang sudah mati semua? Ya. Contoh ini ada kasus umpamanya, kalau suatu keluarga besar meninggal dunia, umpamanya, nggak ada ahli warisnya, hartanya kemana Pak? Negara. Ya kalau waktu itu baitul mal, itu kan masuk ke baitul mal, karena sudah tidak ada lagi orang mewaris, semuanya keluarga lagi maaf, ini keluarga lagi kumpul-kumpul nih kan, lagi apa tiba-tiba kok keracunan ya, naudzubillah, keracunan makanan ini kan. Wah, akhirnya mati semua itu kan. Itu hadir semua itu. Ya ini seandainya saja ini kan kita berbicara ya, kalau ada peristiwa seperti itu ya. Kalau ada kasus seperti itu, maka tidak ada ahli waris. Dan tidak ada ahli waris pengganti. Kalau ada ahli waris pengganti masih mending kan. Ya anaknya sudah mati, enggak ada siapa-siapa, adanya cucunya dapat menggantikan posisi daripada anaknya. Ini enggak ada semua. Apa yang terjadi? Akhirnya harta ini masuk ke baitul mal. Sehingga Allah mengatakan kamilah yang mewarisi bumi, dan siapa yang di atasnya, wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka ini akan
dikembalikan, yaitu nanti pada hari kiamat. Semua orang akan kembali mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, berakhirlah di sini dalam surah Maryam kisah tentang Maryam dan Isa, sepenggal kisah dari Maryam dan juga Isa. Surat ini diawali dengan kisah Nabi Zakaria, ya, yang beliau memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, ya, kemudian diberikan anugerah berupa anak, yaitu Yahya namanya. Kemudian dilanjutkan kisah Maryam dan sepenggal kisah dari Isa bin Maryam. Jadi sudah ada 4 orang dalam kisah ini, dan kisah, ya, salah satu ciri yang terdapat dalam surah Maryam ini kisahnya sedikit ya simple. Ya, nanti ada kisah beberapa nabi disebutkan, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fil kitabi, semua ini ada beberapa nabi disebutkan. Nah, kemudian orang berikutnya, manusia berikutnya yang Allah sampaikan kisahnya di sini setelah kisah Isa bin Maryam pada ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan menceritakan sepenggal kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutlah, ya, di dalam kitab, ya, dalam Al-Qur'an, Ibrahim, seorang yang bernama Ibrahim, ya, innahu, sesungguhnya ia, yaitu Ibrahim, kana siddiqan nabiyya, adalah orang yang siddiq. Apa itu siddiq? Ay katsirus sidqi, yaitu banyak jujurnya, orang yang selalu jujur, ya, nabiyya, dan juga seorang nabi. Ya, dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian ini jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, kepada amal soleh, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan ini, amal baik ini akan mengantarkan kemana? Ke surga. Wa innar rajula liyataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqa, dan ada sesungguhnya seorang laki-laki yang membiasakan diri untuk selalu jujur, sehingga orang tersebut ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta ini akan mengantarkan kepada fujur. Apa itu fujur? Perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan durhaka, maksiat ini akan mengantarkan kepada neraka, akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ada seorang laki-laki, ya, la yataharra bil kadhibi, dia terbiasa untuk dusta, ya, dia terbiasa untuk bohong. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga orang itu tertulis di sisi Allah, dicap sebagai pembohong atau pendusta. Jadi ternyata ini diawali dengan bagaimana kita ini bisa jujur, ya, kepada diri kita sendiri, ya, karena bohong ini termasuk ya, perbuatan yang bisa, ya, kita bisa selamat. Ada orang bohong selamat pada saat itu, tapi akan menyengsarakan nanti di akhirnya, ya. Jadi inilah bagaimana ngerinya perbuatan dusta, dan juga betapa terpujinya perbuatan jujur di sini. Nah, di sini Nabi Ibrahim, ya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk membacakan, menyebutkan kisah Ibrahim. Siapa ini Ibrahim? Ditunjukkan kepada kita semua. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau ini Ibrahim ini adalah orang yang siddiq, orang yang banyak jujurnya, nabiyya, dan seorang nabi. Kenapa Allah mendahulukan kata siddiq daripada nabi?
Dan nanti kisah-kisah berikutnya pun juga kata Nabi ini diakhirkan. Sebutkan nanti wadhkur fil kitabi Ismail. Nanti ada lanjutan ayatnya, dan bacakanlah di dalam Al-Qur'an kisah siapa ini Ismail. Innahu, sesungguhnya dia Ismail kana shadiqal wa'di, adalah orang yang menepati janjinya, yang membenarkan janji di sini karena beliau ini setuju dengan mimpi ayahnya dia menyembelihnya, ya kan? Kemudian beliau mengatakan if'al, ya, lakukanlah, ya abatif'al, lakukan. Shadiqal wa'di. Jadi beliau ini adalah wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Disebutkan dulu bukan nabinya, pangkat nabinya tidak disebutkan terlebih dahulu. Tapi yang disebutkan adalah bagaimana karakter seorang dia ini jujur. Nabi Ibrahim ini jujur, siddiq. Karena apa? Pangkat nabi, ya, ini tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Ini rahmat Allah yang paling besar, ini adalah nubuwah, yaitu kenabian. Berarti orang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, berarti ini orang ini sudah layak tingkat kesolehannya, tingkat kewaliannya itu udah nggak main-main lagi ini. Ya, ini nabi. Jadi tidak mengatakan innahu kana nabiyyan siddiqa, tidak, nabi yang jujur, tapi seseorang yang jujur dan seorang nabi. Karena apa? Kalau sebutkan ini karakter yang pertama siddiq, semua orang bisa menjadi seorang siddiq. Tapi kalau nabi ini tidak bisa. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi, tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Sehingga karakter siddiq didahulukan. Karena apa? Ini menunjukkan artinya kita ini pun bisa sampai pada level siddiq. Tapi maaf, Nabi tidak mungkin kita sampai pada level tersebut. Ya. Bacakanlah di dalam Al-Quran Ibrahim, kisahnya dia tentang Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang banyak jujurnya dan seorang nabi. Idh qala li abihi, ingatlah ketika, ya, kata idh dalam Al-Quran ini menunjukkan ingatlah ketika ada makna di situ, ingatlah, yaitu ketika. Ada kata perintah di sini menunjukkan ingatlah. Maknanya aslinya adalah ketika, ya. Ingatlah ketika qala li abihi, Ibrahim ini berkata kepada ayahnya Azar, ya abati, wahai ayahku. Aslinya adalah ya abi, ya abi, tapi di sini diganti dengan ya abati. Taknya ini adalah tak iwat, tak ganti dari ya mutakallim. Jadi harusnya ya abi, tapi diganti tak jadi ya abati, ya, bukan ya abiti. Jadi sehingga tidak mungkin ti ini ada ya-nya, ya abati, bukan seperti itu, tapi ya abati, pendek. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa engkau ini menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan dampak sedikit pun kepada engkau, tidak bisa memberikan apa-apa sedikit pun kepada engkau. Kenapa kau sembah patung-patung ini, berhala-berhala ini yang kau buat sendiri? Dan kita tahu bahwa Azar ini adalah seorang pembuat berhala yang pandai. Dia seorang seniman, ya, seniman ini. Bahkan dikatakan dalam kisah tentang Nabi Ibrahim, Azar ini orang yang paling yang ketua, yang ibaratnya ketua seniman lah, seperti itu, ya. Ya, beliau orang yang paling mahir dalam membuat memahat ini patung saat itu, berhala. Ya. Jadi kenapa engkau ini menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak memberimu dampak sedikit pun, sesuatu pun sedikit pun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan Nabi Ibrahim ini bukan pertanyaan yang sebenarnya minta jawaban. Karena seorang nabi tahu ini adalah sebuah kesesatan.
Ini pertanyaan bukan lil istifham, bukan untuk minta pemahaman, minta sesuatu ilmu, tidak. Tapi pertanyaan untuk lil ingkar wa taubih, yaitu untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mengingkari dan artinya tidak mau mengakui perbuatan itu. Seperti contoh nih, ada orang datang ke rumah saudaranya, ya, ada orang mau ngutang lah, contoh aja ya, orang mau ngutang, Mas aku dutangi lah ya, saya pinjam duit kan, aku ora ada duit, nah, dia bilang gitu, aku ya butuhannya si akeh pamannya, tolong yakin Mas, tolong aku iki kepepet nemen ya. Habis itu yakin aku orang duit, nah, dia bilang gitu. Kemudian wis bali bae mate bahasanya itu udahlah pulang aja ya. Saya percuma kamu kesini, itu saya enggak. Masalah orang dia punya uang atau enggak kita enggak tahu, wallahu alam. Tapi dia sudah menolak untuk meminjamkan uang. Orangnya itu ternyata enggak pulang-pulang, gitu kan? Orangnya tetap duduk di situ. Lah ngopo ning kene? Nah, itu pertanyaan kenapa di sini? Ya udah tahu dia udah mau, maksudnya mengingkari kenapa posisi dia tetap ada di rumah itu, kan sudah disuruh pulang, saya nggak punya uang, bahasanya seperti itu contoh kecil saja ya kan. Ini pertanyaan untuk mengingkari apa yang terjadi itu kan, kenapa sih masih di sini, ngapain sih di sini, nah kayak gitu. Jadi bukan karena kita minta tahu ya saya di sini mau ini, enggak, tapi untuk pertanyaan untuk mengingkari terhadap apa yang dilihatnya. Kenapa ya ayah kau sembah sesuatu berhala ini yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberimu sesuatu sedikit pun. Ya. Ya abati, ayat berikutnya ayat ke-43. Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya aku sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu, artinya ini ada ilmu yang datang dari Allah, wahyu yang Allah berikan kepada saya, ya, kenabian yang Allah berikan kepadaku, malam ya'tika, yang sesuatu ini tidak sampai kepadamu. Aku ini adalah nabi Allah, aku adalah orang pilihan Allah yang disuruh untuk menyampaikan dakwah ini kepadamu, dan engkau tidak ngerti ini, artinya kau tidak sampai ilmu ini sampai kepadamu. Engkau bukanlah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi seakan-akan saya mendapat sesuatu ilmu yang kau ini belum tahu. Qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Artinya di sini Nabi Ibrahim ingin memberitahu, saya ini tahu akan sebuah ilmu yang kamu itu enggak tahu. Maka tolong ikuti saya. Ya. Jadi ini salah satu penawaran ya, kalau menasihati orang. Ya boleh-boleh saja kita ini mengatakan saya itu sudah tahu tentang ini ya, saya punya pengalaman seperti ini yang kau mungkin belum punya pengalamannya. Nah, itu berarti boleh kalau kita berasa ini, supaya meyakinkan orang tersebut. Ya, fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Niscaya aku akan memberimu petunjuk berupa siratan sawiyya, yaitu jalan yang sempurna, jalan yang lurus. Siratan mustaqim. Sawi ini artinya bisa sempurna, maksudnya adalah jalan yang lurus. Karena jalan yang benar, jalan yang sempurna ini adalah jalan yang lurus. Ya. Ya. Saya akan berikan kepadamu petunjuk hidayah dengan izin Allah, yaitu berupa jalan yang lurus. Maka ikutilah aku, ikutilah diriku ini, wahai ayahku, dan marilah kita bersama-sama ini meniti jalan yang lurus. Jadi ini Nabi Ibrahim ketika menasihati orang tuanya pun beliau tidak yang namanya dengan kata-kata yang tinggi, nada yang tinggi, tetapi dengan kata-kata yang sangat halus. Ya, makanya disebutkan tadi pada kisah Nabi Yahya, kemudian kisah Nabi Isa, walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan orang yang celaka. Kemudian beliau ini wabarram biwalidati, sebelumnya yaitu wabarram biwalidati, Allah menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku.
walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan celaka. Jadi karena apa? Orang yang berbakti kepada orang tua insya Allah ada orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Tapi kalau orang durhaka kepada orang tua, dia pasti orang yang sombong. Orang tuanya saja dia berani kepada orang tuanya, apalagi dengan selain dari orang tuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.